Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Viva dari Prodi PG PAUD dengan NIM 06141182328008 kelas Indralaya semester 2. Di sini saya akan menjelaskan dua teori, yaitu tentang learning theory dan humanistic theory. Baik, yang pertama itu ada learning theory yang dianut oleh dua tokoh. Yang pertama itu Friedrich Skinner, yang kedua Albert Bandura. Nah, yang pertama itu menurut teori pembelajaran Friedrich Skinner adalah teori yang berfokus pada penggunaan penguatan untuk memperkuat atau memperlemah perilaku tertentu. Nah, Skinner ini percaya bahwa perilaku manusia dapat diprediksi dan dikendalikan melalui penggunaan penguatan positif atau negatif. Contoh dari teori ini adalah ketika seorang anak diberikan pujian atau hadiah setelah mereka berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya, maka anak tersebut akan cenderung melakukan tugasnya lagi karena ia telah diberikan kepercayaan dan kebahagiaan dari pujian-pujian tersebut. Nah, sebaliknya, jika anak tersebut diberi hukuman atau kritikan setelah ia gagal menyelesaikan tugas tersebut, maka anak itu akan cenderung menghindari tugas itu. Yang kedua adalah teori pembelajaran Albert Bandura, adalah teori yang berfokus pada pengaruh lingkungan dan pengalaman sosial dalam pembelajaran. Ia percaya bahwa individu belajar melalui pengamatan dan imitasi perilaku orang lain, serta melalui pengaruh faktor lingkungan dan pengalaman sosial. Contoh dari teori ini adalah ketika seorang anak meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya, seperti mengucapkan kata-kata tertentu atau melakukan gerakan fisik tertentu. Seperti jika ada seorang yang berhasil, ia akan bertepuk tangan untuk mengapresiasi temannya tersebut dan mengucapkan kata-kata yang sangat baik, seperti mengucapkan kata-kata selamat ya atas kemenangan kamu gitu. Baik, yang selanjutnya itu ada humanistic theory. Yang pertama itu ada Charlotte Butter, seorang psikolog perkembangan Jerman Amerika. Yang kedua itu ada Abraham Maslow, adalah teoritikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Yang ketiga ada Carl Rogers, adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien Rogers, kemudian menyusun teorinya dengan pengalaman sebagai terapi selama bertahun-tahun. Dalam teori ini terdapat 5 fase. Fase pertama itu ada usia 1-15 tahun, di mana individu mengalami perkembangan fisik dan kognitif yang signifikan, serta mulai mengembangkan identitas diri dan nilai-nilai moral yang penting. Yang kedua itu ada fase pada usia 15-27 tahun, di mana individu mulai mengeksplorasi berbagai pilihan dan memilih jalur hidup yang sesuai dengan minat dan kepribadian yang dimilikinya. Fase ketiga itu ada usia 28-47 tahun, di mana individu mulai fokus pada pengembangan karir dan keluarga, serta mencari arti hidup yang lebih dalam. Yang fase keempat itu adalah usia 48-62 tahun, di mana individu mulai mempersiapkan diri untuk pensiun dan mencari makna dari pengalaman hidup yang telah dilaluinya tersebut. Fase yang kelima atau fase yang terakhir ini adalah di usia 63 tahun ke atas, di mana seorang individu sudah mencapai tingkat aktualisasi diri yang paling tinggi dan mencapai potensi penuh sebagai manusia. Nah, itu dia penjelasan dari dua teori yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.